Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana memberikan imunitas atau kekebalan secara psikologis terhadap anak yang bisa jadi mempunyai resiko dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ada 5 hal yang perlu dipersiapkan kepada anak dan diberikan kepada anak untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan psikologis dia ketika menghadapi teman-temannya di sekolah. Nah, ini sangat penting sekali bagi para guru dan orang tua di dalam mengawasi atau mendampingi anak-anak kita ketika di rumah maupun di sekolah. Jadi silahkan simak, jika ada manfaat silahkan praktekkan, jangan di skip, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Tindakan bullying bisa terjadi pada anak di mana saja dan kapan saja, termasuk pada saat anak bersekolah. Ketika anak mengalaminya, banyak anak yang tidak mengatakannya pada siapapun, termasuk pada ibu dan ayahnya. Kenapa anak menjadi tidak mau mengatakan pengalaman bullyingnya kepada orang lain? Video sebelumnya Bang Jai sudah menjelaskan kenapa anak cenderung enggan untuk menceritakan pengalaman bullyingnya kepada orang lain. Silahkan disimak. Sehingga akhirnya anak-anak sering merasa takut, bahkan depresi dalam jangka waktu yang panjang, karena membiarkan diri sendiri dalam keadaan menderita akibat perilaku bullying yang semakin menjadi-jadi. Untuk itu, ayah atau ibu harus bisa peka untuk mengenali tanda-tanda ketika anak menjadi korban bullying. Tentu ketika sudah dikenali, orang tua bisa memberikan dukungan psikologis, dukungan emosional, dukungan informasional, dan tentu juga bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan anak terhadap tindakan bullying. Jadi seandainya pun tetap mengalami pengalaman bullying, tentu dampak psikologisnya tidak akan berat atau tidak sampai mengalami gangguan jiwa di kemudian hari, atau tidak mengalami cedera yang fatal yang sampai merenggut nyawa. Ada 5 cara yang bisa orang tua lakukan, bisa tenaga kesehatan lakukan, bisa guru lakukan untuk meningkatkan imunitas anak terhadap tindakan bullying yang dilakukan oleh teman-temannya, atau mencegah perilaku bullying yang menimpa dirinya. Pertama, antisipasi sebelum bully terjadi. Cermati cerita anak tentang sekolahnya. Apakah ada cerita tentang teman-temannya yang suka posi atau menang sendiri? Nah, ini bisa jadi cikal bakal yang memicu tindakan bullying loh. Ajari anak cara terbaik untuk menyikapi sikap teman yang seperti ini. Komunikasi antara orang tua dan anak sangatlah penting. Komunikasi antara guru dan anak didiknya juga sangat penting. Apakah selama di sekolah mengalami kejadian yang bisa memicu tindakan bullying, atau hal-hal yang bisa
memicu si anak menjadi korban bullying, atau bahkan melihat kejadian temannya dibully. Tentu ini informasi yang penting buat keluarga untuk membekali anak. Bagaimana cara menyikapi, cara menghadapi sikap teman yang seperti itu. Yang kedua, ajari anak melawan secara positif. Misalnya berani bilang tidak suka atau menolak perlakuan teman yang kasar. Menghindari terus-menerus mendorong anak untuk bersikap baik dan manis pada teman. Jika ada teman yang menyakiti, tentu ia perlu belajar bersikap tegas. Nah, tentu ini jika dijumpai anak menceritakan bahwa dia suatu saat pernah mengalami yang namanya bullying, atau melihat teman-temannya yang lain menjadi korban bullying. Tentu cara menghadapi anak-anak yang suka membuli ini sangat penting. Langkah pertama ya bisa saja anak meninggalkan dia yang mengganggu dia. Tapi langkah ini tentu tidak cukup efektif dalam jangka panjang. Orang yang mempunyai kebiasaan atau perilaku bullying mungkin akan mengejar, selalu mencari kesempatan untuk mengganggu atau melakukan tindakan bullying. Nah, sehingga perlu ada cara lain. Ya, perlu ada tindakan tegas dari anak yang cenderung menjadi korban bullying. Mungkin bisa asertif mengatakan, "Maaf, bisa nggak kamu tidak mengganggu saya? Saya nggak suka dengan apa yang kamu lakukan. Ini sangat tidak menyenangkan saya. Boleh nggak saya tidak diganggu?" Bisa jadi tindakan ini juga akan diabaikan atau tidak dihiraukan oleh para pembuli. Tetapi tentu tidak ada usaha yang sia-sia. Paling enggak kalau kita sudah berusaha bersikap tegas terhadap mereka, mereka juga akan segan untuk mengganggu kita atau melakukan tindakan bullying. Tapi kalau anak kita hanya diam saja, bahkan menangis, bahkan teriak-teriak, bisa jadi akan semakin membabi buta melakukan tindakan bullying. Nah, yang ketiga, berikan kesempatan bagi anak untuk ikut aktivitas olahraga secara rutin, atau ketika jam-jam istirahat bisa ke perpustakaan. Lewat olahraga, selain kekuatan fisik akan jauh lebih baik, bisa juga terbangun sikap sportif dan kepercayaan diri yang bisa menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi tindakan bullying di sekolah. Pergi ke tempat-tempat santai sambil membaca buku-buku cerita di jam-jam istirahat sekolahnya, itu juga sangat luar biasa, bisa membuat anak menghabiskan waktu istirahatnya di tempat yang aman dan nyaman. Apalagi di perpustakaan pasti ada penjaganya, sehingga ada orang yang akan membantu mengingatkan ketika ada teman-temannya yang mencoba melakukan tindakan kekerasan atau tindakan bullying kepadanya. Nah, tentu aktivitas rutin ini perlu dibimbing oleh orang tua. Orang tua perlu tahu apa yang dilakukan anak ketika jam-jam istirahat. Karena pada saat jam-jam istirahat itulah masa-masa yang sangat beresiko terjadinya tindakan bullying di sekolah. Tentu para guru pun tidak mungkin akan bisa mengawasi satu persatu anak didiknya ketika jam istirahat. Yang bisa kita lakukan adalah membekali anak dengan ilmu, dengan rencana kegiatan yang bisa dilakukan pada saat jam-jam istirahat. Karena orang tua pun tidak bisa mendampingi
atau menunggui saat sekolah. Keempat, berikan contoh cara membela kepentingan diri secara manis. Contoh ketika sedang mengantri. Ada orang yang menyela Anda, sampaikan keberatan pada orang itu dengan sopan. Tunjukkan kita bisa melakukan sesuatu jika hak kita dilanggar. Nah, tentu perlu diajarkan bahwa bagaimana pentingnya mengantri, pentingnya minta maaf. Maaf, saya datang lebih dulu, boleh nggak kamu antriannya di belakang saya? Kalau Anda tetap memaksa, saya pun bisa loh melakukan seperti yang Anda lakukan. Tentu ini tindakan asertif yang bagus sekali. Artinya anak kita tidak dalam posisi yang lemah, tapi juga punya integritas, punya kepercayaan diri. Jadi orang mau mengganggu itu juga akan berpikir dua kali. Dan orang-orang yang suka membuli akan menjadi segan. Kelima, biasakan atmosfer demokrasi di rumah. Semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya secara positif dan wajib menghargai pendapat orang lain. Nah, situasi di rumah bisa dibikin bagaimana orang tua menyediakan waktu barang 5 menit untuk refleksi apa yang sebenarnya terjadi di sekolah. Biarkan anak mengungkapkan pengalamannya walaupun itu pengalaman buruk. Tidak usah dikritik atau dikomentari, bahkan dinilai anaknya nggak jantan, anaknya nggak bisa melawan kenakalan anak lain. Tetapi berikan informasi yang baik bagaimana cara menghadapi temannya yang nakal atau suka membuli. Bisa jadi dengan kegiatan yang kondusif, yang mendukung atmosfer demokrasi di rumah, anak akan menjadi nyaman. Karena di sekolah sudah tidak nyaman mungkin, tapi di rumah ada suatu situasi yang nyaman bersama orang tuanya. Dia bisa mengungkapkan, bisa curhat, bisa berkeluh kesah, sehingga tidak sampai yang mengalaminya sampai mengalami depresi. Di sekolah sebenarnya juga bisa dilakukan. Bisa jadi guru atau wali kelas bisa mengumpulkan anak dan melakukan refleksi. Disinilah akan ketemu bahwa situasi sulit yang dihadapi anak-anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku bullying. Karena bisa jadi motif dari pelaku bullying adalah rasa frustasi, tertekan akibat tuntutan orang tua, akibat kondisi keluarganya di rumah, sehingga ingin mendapatkan kesenangan atau kenyamanan di sekolah. Nah, silahkan dicermati.